Sejujurnya, kebanyakan pria takut sendirian. Mereka tidak tahan dengan kesunyian, keheningan. Mereka berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, selalu membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongan. Mengapa? Karena jauh di lubuk hati, mereka tidak ingin menghadapi diri sendiri. Tetapi bagi mereka yang merangkul kesendirian, sesuatu yang berbeda terjadi. Gangguan memudar, kebisingan mereda, dan untuk pertama kalinya, Anda melihat dunia apa adanya, dan Anda melihat diri Anda seperti apa yang seharusnya. Inilah mengapa semakin lama Anda tetap melajang, semakin kuat Anda menjadi. Pikiran Anda semakin tajam, standar Anda meningkat, waktu Anda menjadi milik Anda, dan tanpa menyadarinya, Anda berevolusi menjadi sesuatu yang tidak dapat dikendalikan orang lain. Tetapi jangan salah, transformasi ini datang dengan harga yang harus dibayar. Sebelum kita membahas semuanya, dukung saluran ini dengan berlangganan dan memberikan suka. Ini membantu wawasan ini menjangkau pria yang perlu mendengarkannya. Dan jika Anda serius ingin menjadi tak terkalahkan, tetaplah sampai akhir karena saya akan memberikan wawasan paling kontroversial yang tidak akan diberitahu orang lain kepada Anda. Nomor 1, Anda tidak lagi membutuhkan validasi eksternal. Sementara kebanyakan pria menghabiskan hidup mereka dengan putus asa mengejar persetujuan, mencari validasi wanita dan mengubah identitas mereka agar sesuai dengan harapan orang lain. Pria yang tetap melajang cukup lama akan sepenuhnya terlepas dari jebakan ini. Dia tidak lagi bangun tidur dan bertanya-tanya apakah dia cukup disukai, cukup diperhatikan, atau cukup dipuji. Dia berhenti mencoba membuktikan dirinya kepada wanita, kepada masyarakat, kepada teman-temannya. Dia menjadi tak tersentuh. Saat seorang pria tidak lagi membutuhkan validasi wanita, dia membuka tingkat kekuatan yang jarang dicapai orang lain. Karena ketika dia tidak mencari persetujuan, dia secara otomatis mendapatkannya. Ketika dia tidak memohon perhatian, dia menjadi pusat perhatian. Ketika dia tidak mengejar, dia dikejar. Seorang pria yang menolak untuk menurunkan standarnya demi kasih sayang seorang wanita adalah pria yang memegang semua kekuasaan di ruangan itu. Inilah mengapa wanita tertarik pada pria yang tidak membutuhkan mereka. Karena dia tahu setiap pria lain berusaha untuk membuatnya terkesan, tetapi Anda adalah orang yang tidak peduli. Dan saat dia merasakan ketidakpedulian itu, semuanya berubah. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak mencari pengakuan darinya. Dia mempertanyakan mengapa Anda berbeda. Dia mencoba memahami apa yang membuat Anda begitu acuh tak acuh, begitu mengendalikan, begitu sulit dijangkau. Dan misteri itu saja membuatnya terobsesi. Kebanyakan pria tidak akan pernah mengalami ini, karena mereka terlalu sibuk mengejar daripada memilih. Mereka mengubah pendapat mereka, melembutkan kata-kata mereka, menyetujui hal-hal yang tidak mereka yakini, semua karena mereka pikir itu akan membuat mereka mendapatkan wanita itu. Tetapi pria yang tetap melajang cukup lama, menyadari bahwa dialah hadiahnya, bukan wanita itu. Dia mengerti bahwa saat dia mulai lebih menghargai dirinya sendiri daripada pendapat wanita itu, dia menang. Dia berhenti berusaha keras untuk membuat wanita itu terkesan, dan tiba-tiba wanita mulai berusaha keras untuknya. Mereka menyebutnya beracun, mereka menyebutnya arogan, mereka menyebutnya mengintimidasi, tetapi jauh di lubuk hati mereka menghormatinya. Karena setiap wanita menginginkan pria yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, pria yang tidak putus asa untuk mendapatkan perhatiannya, pria yang pergi begitu melihat tanda-tanda ketidakuhormatan. Dan ketika seorang pria sepenuhnya menerima hal ini, seluruh hidupnya berubah. Dia tidak lagi meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri. Dia tidak lagi menjelaskan standarnya. Dia tidak lagi berkompromi dengan nilai-nilainya hanya untuk membuat wanita tetap tertarik. Wanita itu harus memenuhi standarnya, atau dia tidak pantas berada dalam hidupnya. Dan ketika seorang wanita merasakan tingkat harga diri ini, dia mulai bersaing untuk mendapatkannya, bukan sebaliknya. Seorang pria yang memahami nilainya tidak pernah mengejar validasi wanita, karena dia tahu bahwa dia sudah lengkap. Dia berhenti mencari cinta untuk mengisi kekosongan, karena tidak ada lagi kekosongan yang perlu diisi. Dunia tidak tahu bagaimana menangani pria seperti ini. Masyarakat telah melatih pria untuk memuja wanita alih-alih membangun diri mereka sendiri, untuk merendahkan suara mereka alih-alih mengungkapkan kebenaran mereka, untuk mengkompromikan maskulinitas mereka alih-alih menerima sifat alami mereka. Tetapi ketika seorang pria menolak pemrograman ini, dia menjadi jenis yang berbeda. Dia melihat apa yang tidak akan pernah dilihat kebanyakan orang. Dia menyaksikan pria kehilangan diri mereka sendiri dalam hubungan, melemahkan diri mereka sendiri untuk membuat seorang wanita bahagia,
mengorbankan mimpi mereka untuk memenuhi harapan seorang wanita, dan dia memilih jalan yang berbeda. Dia memilih dirinya sendiri, dia memilih misinya daripada emosinya, dia memilih fokusnya daripada daya tarik yang berlalu begitu saja. Dia membangun kerajaannya sebelum mengundang siapapun masuk, dan karena itu, dia bergerak berbeda. Dia berbicara dengan yakin, bukan ragu-ragu. Dia berjalan dengan otoritas, bukan keraguan. Dia tidak meminta rasa hormat, dia memerintahkannya. Dan tingkat kepercayaan diri ini menakutkan orang. Itu membuat pria yang lebih lemah merasa tidak nyaman. Itu membuat wanita penasaran. Itu membuat masyarakat marah. Karena dunia mengharapkan pria untuk menjadi lemah, terkendali, dan bergantung secara emosional. Tetapi semakin lama seorang pria tetap melajang, semakin kuat dia. Karena dia mulai melihat kebenaran di balik segalanya. Dia menyadari bahwa wanita tidak menghormati pria yang memuja mereka. Mereka menghormati pria yang tidak membutuhkan mereka. Bahwa kesuksesan tidak datang dari menyenangkan orang lain, itu datang dari menyenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Bahwa kepercayaan diri tidak ditemukan dalam mencari persetujuan, itu ditemukan dalam menolaknya sepenuhnya. Dan begitu dia melangkah ke dalam kekuatan ini, tidak ada jalan kembali. Kebanyakan pria menyia-nyiakan bertahun-tahun hidup mereka mencoba untuk disukai, mencoba untuk dipilih, tetapi pria yang meninggalkan siklus ini berevolusi menjadi sesuatu yang langka, sesuatu yang berbahaya. Karena saat dia berhenti mengejar, seluruh energinya berubah. Dia tidak lagi berbicara seperti pria yang membutuhkan izin untuk eksis. Dia tidak lagi bertindak seperti pria yang takut sendirian. Dia tidak lagi bergerak seperti pria yang mencari persetujuan. Dia beroperasi seperti pria yang begitu fokus pada hidupnya sendiri, misinya sendiri, dan kekuatannya sendiri, sehingga tidak ada dan tidak seorang pun yang dapat menggoyahkannya. Dan itulah transformasi ultimate. Itulah yang membedakan pria yang tetap lemah dari pria yang menjadi tak tersentuh. Itulah mengapa semakin lama Anda tetap melajang, semakin kuat Anda menjadi. Karena setiap detik Anda sendiri adalah detik yang dihabiskan untuk memurnikan diri sendiri, mempertajam pikiran Anda, membangun kerajaan Anda, dan menghilangkan setiap tetes kelemahan dari jiwa Anda. Dan pada saat Anda memutuskan untuk membiarkan seseorang masuk ke dalam hidup Anda tidak memilih karena putus asa. Anda memilih dari posisi yang berkuasa. Anda tidak mencari hubungan untuk mengisi kekosongan. Anda memilih wanita yang mendapatkan tempatnya, dan itu saja mengubah seluruh dinamika. Itu saja sudah menjadikan Anda orang yang memegang kendali, dan itu saja alasan mengapa kebanyakan pria tidak akan pernah mencapai tingkat penguasaan diri ini, karena mereka terlalu takut untuk sendirian. Mereka terlalu kecanduan terhadap persetujuan wanita. Mereka terlalu putus asa untuk disukai daripada ditakuti, dibutuhkan daripada dihormati, diterima daripada dikagumi. Tetapi pria yang tetap melajang cukup lama, yang mengasah diri mereka dalam api disiplin mereka sendiri, yang menolak untuk tunduk pada hubungan modern yang dirancang untuk melemahkan mereka, merekalah pria yang akan menguasai masa depan. Merekalah pria yang akan berdiri di puncak, sementara yang lain berebut sisa-sisa. Nomor 2, standar Anda menjadi lebih tajam. Ketika seorang pria menjauh dari gangguan hubungan modern dan fokus pada dirinya, sesuatu yang mendasar berubah. Standarnya berkembang. Dia berhenti mentoleransi omong kosong, manipulasi, upaya setengah hati dari wanita yang percaya bahwa kehadiran mereka saja sudah cukup. Kesabarannya untuk permainan menghilang. Kemampuannya untuk melihat melalui fasad dating modern menjadi lebih tajam seperti pisau. Dia berhenti membuang waktu, bergaul dengan wanita yang tidak memberikan apapun dalam hidupnya, yang mengharapkan perhatiannya tanpa mendapatkannya, yang menganggap energinya sebagai sesuatu yang bisa dikonsumsi begitu saja. Saat seorang pria menjauh dari dunia dating, persepsinya tentang nilai berubah. Dia mulai menuntut lebih dari dirinya sendiri, dan dengan demikian, dia mulai menuntut lebih dari segala sesuatu di sekitarnya, kariernya, pertemanannya, lingkungannya, dan terutama hubungannya. Dia melihat wanita tanpa rasa nafsu, keputusasaan atau kesepian. Dia tidak lagi terlibat dalam percakapan yang tidak bermakna, hubungan yang sempit dan hubungan yang ada karena kenyamanan, alih-alih nilai. Standarnya meningkat, karena dia meningkatkan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba, dunia mulai memperlakukannya secara berbeda. Wanita langsung merasakannya. Dia dapat merasakan ketika seorang pria memiliki pilihan, disiplin dan tujuan. Dia dapat melihat perbedaan antara pria yang menerima apa saja, asal tidak sendirian, dan pria yang memilih secara selektif karena dia tahu nilainya. Dan dalam dunia dating modern, di mana kebanyakan pria haus, putus asa dan lemah, pria yang beroperasi dengan standar tinggi menjadi langka.
anomali, kekuatan yang tidak dapat dimanipulasi oleh wanita. Tetapi pergeseran ini datang dengan harga yang harus dibayar. Sebelum kita membahas semuanya, dukung saluran ini dengan berlangganan dan memberikan suka. Ini membantu wawasan ini menjangkau pria yang perlu mendengarkannya. Dan jika Anda serius ingin menjadi tak terkalahkan, tetaplah sampai akhir karena saya akan memberikan wawasan paling kontroversial yang tidak akan diberitahu orang lain kepada Anda. Nomor 1, Anda tidak lagi membutuhkan validasi eksternal. Sementara kebanyakan pria menghabiskan hidup mereka dengan putus asa mengejar persetujuan, mencari validasi wanita dan mengubah identitas mereka agar sesuai dengan harapan orang lain. Pria yang tetap melajang cukup lama akan sepenuhnya terlepas dari jebakan ini. Dia tidak lagi bangun tidur dan bertanya-tanya apakah dia cukup disukai, cukup diperhatikan, atau cukup dipuji. Dia berhenti mencoba membuktikan akan selalu kehilangan diri mereka sendiri dalam pertengkaran, kecemburuan, dan rasa tidak aman. Dan itulah mengapa kebanyakan pria akan selalu mudah digantikan. Tetapi, pria yang menghilangkan kebutuhan emosional dari hidupnya, pria yang dapat meninggalkan situasi apapun yang tidak menghormatinya, pria yang tidak pernah meminta perhatian, pria yang melihat manipulasi tanpa pernah bereaksi terhadapnya. Pria itu langka. Pria itu dihormati. Pria itu tidak pernah mengejar, tidak pernah menjelaskan, tidak pernah merendahkan diri untuk memenuhi harapan orang lain. Pria itu hidup dengan caranya sendiri, dengan aturannya sendiri, dengan tingkat harga diri yang tidak akan pernah dipahami oleh kebanyakan pria. Kebanyakan pria hancur berantakan ketika mereka ditolak. Pria yang kuat hanya mengangkat bahu dan terus maju. Kebanyakan pria memohon perhatian wanita. Pria yang kuat hanya memberikan perhatiannya kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Kebanyakan pria takut sendirian. Pria yang kuat memahami bahwa kesendirian adalah tempat lahirnya raja. Dan inilah mengapa semakin lama seorang pria melajang, semakin kuat dia. Dia belajar bahwa emosinya hanyalah gelombang sementara, gelombang yang tidak mengendalikannya, gelombang yang tidak menentukan tindakannya. Dia berhenti mengejar kebahagiaan dari hubungan dan mulai menciptakan kebahagiaan dari tujuannya. Dia berhenti mencari kenyamanan pada wanita dan mulai membangun disiplin dalam dirinya sendiri. Dia berhenti membiarkan keadaan eksternal menentukan nilainya karena dia tahu nilainya berasal dari dalam. Dan ketika seorang pria mencapai tingkat penguasaan emosi ini, dia menjadi tak terhentikan. Dunia tidak dapat menghancurkan seorang pria yang secara emosional tak tergoyahkan. Tidak ada wanita yang dapat memanipulasi pria yang tetap memegang kendali setiap saat. Tidak ada tantangan yang dapat menghancurkan seorang pria yang telah melatih dirinya untuk berpikir sebelum bereaksi. Inilah jalan yang memisahkan yang lemah dari yang kuat, dan kebanyakan pria tidak akan pernah menempuhnya, karena kebanyakan pria terlalu kecanduan kenyamanan, validasi, dan ketergantungan emosional. Tetapi mereka yang melakukannya, mereka bangkit, mereka menaklukkan, mereka menjadi pria yang menjalani hidup dengan kekuatan yang hanya bisa dikagumi orang lain dari kejauhan. Mereka beroperasi pada level di mana tidak ada argumen, penolakan, atau perasaan sementara yang dapat menggoyahkan fondasi mereka. Mereka memahami bahwa pengendalian emosi adalah kunci kekuatan di setiap bidang kehidupan. Hubungan, bisnis, kesuksesan, kepemimpinan, dan pada saat mereka menyadari seberapa jauh mereka telah melangkah, mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka telah menang. Nomor 4. Anda mendapatkan fokus yang tak terbendung. Ketika seorang pria menjauh dari hubungan, gangguan, dan keterikatan emosional, ia memasuki keadaan yang tidak akan pernah dialami kebanyakan pria. Keadaan fokus yang murni dan tak terbendung. Inilah saat pikirannya menjadi tajam, saat tujuannya menjadi sangat jelas, saat segala sesuatu yang dulu menguras energinya tiba-tiba menjadi tidak relevan. Dia tidak lagi membuang waktu mengirim pesan kepada wanita yang tidak menghormatinya, mengejar hubungan yang tidak bermanfaat baginya, atau terlibat dalam percakapan tanpa makna yang tidak mengarah kemanapun. Dunianya bergeser dari mencari validasi menjadi mencapai dominasi. Dia menjadi terobsesi dengan penguasaan diri, dengan misinya, dengan evolusi pribadinya sendiri. Semakin lama dia melajang, semakin pikirannya menyesuaikan diri, mengarahkan semua energinya ke hal-hal yang benar-benar penting. Tujuannya, uangnya, kebugarannya, kerajaannya. Dan pada saat itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia menjadi tak tersentuh.
Karena ketika seorang pria berhenti teralihkan oleh kesenangan sementara dari hubungan modern, oleh naik turunnya emosi wanita yang tidak pantas mendapatkan waktunya, oleh ekspektasi masyarakat yang mengatakan kepadanya bahwa ia harus menetap alih-alih meningkatkan diri, ia menjadi kekuatan paling dahsyat di ruangan manapun. Ia fokus ketika orang lain tersesat. Ia bersemangat ketika orang lain teralihkan. Ia tak kenal lelah ketika orang lain lemah. Kebanyakan pria tidak akan pernah mencapai tingkat fokus ini karena mereka kecanduan kenyamanan. Mereka menghabiskan hari-hari mereka menjelajahi media sosial mencari sensasi dopamin yang cepat, menonton hiburan yang tidak bermakna alih-alih mengembangkan diri. Mereka begadang mengirim pesan kepada wanita yang tidak memberikan apapun dalam hidup mereka. Bangun kelelahan, membuang energi terbaik mereka pada orang-orang yang tidak berkontribusi pada masa depan mereka. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka produktif, padahal kenyataannya mereka berputar-putar, tidak pernah bergerak maju, selalu terjebak dalam siklus gangguan yang sama. Pria yang cukup lama melajang akan terbebas dari penjara ini. Ia mulai melihat setiap jam dalam hidupnya sebagai kesempatan untuk mengasah pikirannya, memperkuat badannya, dan membangun kerajaannya. Dia memahami bahwa setiap detik yang terbuang untuk gangguan yang tidak bermakna adalah detik yang dicuri dari kesuksesan masa depannya. Dia tidak lagi mengejar kesenangan, dia mengejar kebesaran. Dia tidak membuang waktu menghibur wanita-wanita yang nilainya rendah. Dia menginvestasikan waktu untuk menjadikan dirinya seorang pria yang tidak perlu mengejar. Dia memahami bahwa fokus adalah superpower utama di dunia yang dirancang untuk membuat pria tetap lemah dan teralihkan. Inilah mengapa pria yang fokus pada misinya selalu berakhir lebih sukses, lebih dihormati, dan lebih diinginkan daripada mereka yang tersesat dalam kekacauan hubungan modern. Karena fokus itu magnetis. Ketika seorang pria beroperasi dengan disiplin mutlak, ketika ia memprioritaskan tujuannya di atas emosi yang cepat berlalu, ketika ia membangun masa depannya tanpa ragu-ragu, orang-orang mulai memperhatikannya. Wanita mulai memperhatikan perbedaannya. Ia dapat merasakan ketika berirangan dengan pria yang tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak penting, ketika energinya terlalu berharga untuk disia-siakan, ketika perhatiannya adalah sesuatu yang harus diperoleh, bukan diberikan secara cuma-cuma. Dan tiba-tiba, wanita yang sebelumnya mengabaikannya, kini tertarik padanya, bukan karena ia mengejar mereka, bukan karena ia memohon perhatian mereka, tetapi karena ia telah membangun dirinya menjadi seorang pria yang tidak membutuhkan mereka. Dan itulah hal paling menarik yang bisa dimiliki seorang pria. Seorang pria yang memiliki tujuan, seorang pria yang memiliki arah, seorang pria yang terlalu sibuk menaklukkan dunianya untuk terganggu oleh seseorang yang tidak memberikan nilai. Seorang pria yang memiliki fokus yang sejati, tidak membuang waktu untuk menjelaskan keputusannya, membenarkan standarnya, atau meminta maaf atas ambisinya. Dia tidak merasa perlu meyakinkan siapapun tentang nilainya, karena hasil kerjanya berbicara untuk dirinya sendiri. Dia masuk ke sebuah ruangan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata, mereka menghormatinya. Mereka dapat merasakan bahwa dia berbeda. Mereka dapat melihat bahwa dia beroperasi pada level yang tidak akan pernah dicapai oleh kebanyakan orang. Mereka dapat merasakan bahwa dia sedang menjalankan misi, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Dan itulah yang membedakan para pemimpin dari para pengikut, raja dari rakyat jelata, pemenang dari yang terlupakan. Karena sementara kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka menunggu saat yang tepat, menunggu kesempatan yang tepat, menunggu izin untuk menjadi hebat, orang yang fokus tanpa henti hanya mengambil tindakan. Dia bangun pagi-pagi, sebelum dunia mengalihkan perhatiannya, dia melatih badannya dengan disiplin, mengetahui bahwa kekuatan adalah fondasi kekuasaan. Dia membangun keuangannya, mengetahui bahwa uang adalah kunci kebebasan. Dia menyingkirkan apapun dan siapapun yang tidak sejalan dengan misinya, karena dia mengerti bahwa kebesaran membutuhkan pengorbanan. Kebanyakan orang tidak akan pernah memiliki keberanian untuk melakukan ini. Mereka akan tetap terjebak dalam zona nyaman mereka, dikelilingi oleh gangguan, menyaksikan waktu berlalu, sementara mereka mengejar validasi yang tidak bermakna. Mereka akan mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka akan mulai besok, bahwa mereka akan fokus akhirnya, bahwa mereka akan serius nanti. Tetapi nanti tidak pernah datang, karena setiap hari yang terbuang adalah hari lain yang semakin dekat dengan biasa-biasa saja. Hari lain yang dicuri dari potensi mereka, hari lain yang dihabiskan untuk hidup di bawah belas kasihan emosi mereka daripada menguasainya. Dan inilah mengapa semakin lama seorang pria melajang, semakin kuat dia.
karena mereka bersedia melakukan apa yang pria lemah tidak akan pernah lakukan. Mereka bersedia mengatakan tidak pada gangguan, tidak pada biasa-biasa saja, tidak pada jalan yang mudah. Mereka bersedia menderita sekarang, berkorban sekarang, bekerja keras sekarang, karena mereka tahu bahwa disiplin hari ini menciptakan kebebasan esok hari. Ketika seorang pria memiliki fokus yang tak terhentikan, dia tidak peduli apa yang diharapkan masyarakat darinya. Dia tidak peduli apakah wanita menyetujui lifestyle-nya. Dia tidak peduli apakah orang memahami pola pikirnya, karena dia tahu bahwa kebanyakan orang terlalu lemah untuk hidup di levelnya. Dia melihat ilusi hubungan modern, di mana pria diberitahu untuk memprioritaskan cinta daripada warisan, kesenangan daripada tujuan, kenyamanan daripada penaklukan. Dia menolak menjadi salah satu dari banyak pria yang menyia-nyiakan tahun-tahun baik mereka, mengejar kesenangan jangka pendek alih-alih kesuksesan jangka panjang. Dia mengerti bahwa saat dia fokus, saat dia komitmen pada jalannya, saat dia menghilangkan setiap gangguan dari hidupnya, dia menjadi tak terhentikan. Dan pada saat itu, dia tidak lagi mengejar kesuksesan, kesuksesanlah yang mengejarnya. Nomor 5. Hubungan menjadi pilihan, bukan kebutuhan. Seorang pria yang telah menghabiskan cukup waktu sendirian, fokus pada misinya, menajamkan pikirannya, dan menghilangkan gangguan, mencapai titik di mana hubungan bukan lagi suatu kebutuhan. Hubungan menjadi sebuah pilihan. Dia tidak lagi menjalin hubungan karena kesepian, tekanan sosial, atau kebutuhan putus asa untuk memiliki seseorang di sisinya. Dia tidak melihat wanita sebagai bagian yang hilang dalam hidupnya, karena dia telah membangun dirinya menjadi seorang pria yang utuh. Dan ketika seorang pria mencapai level ini, semuanya berubah. Seluruh energinya bergeser. Dia tidak lagi merasa tertekan untuk berkompromi, mengejar hubungan yang tidak sesuai dengan misinya, mentoleransi perilaku yang tidak memenuhi standarnya. Dia berhenti